Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Ekonomi Makro dengan PowerPoint yang berjudul Analisis Faktor Ekonomi Makro dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dipengaruhi oleh berbagai variabel makroekonomi yang saling berinteraksi. Penelitian ini menganalisis 4 variabel utama. Yang pertama inflasi, nilai tukar mata uang, indeks harga saham gabungan, dan suku bunga kredit. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya pendahuluan dan rumusan masalah. Yang pertama latar belakang. Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tidak terlepas dari pengaruh fluktuasi variabel-variabel ekonomi makro. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme kerja dan interaksi antar variabel ekonomi makro menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat dan efektif. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi? 2. Bagaimana fluktuasi nilai tukar rupiah mempengaruhi ekonomi nasional? 3. Sejauh mana pergerakan IHSG dapat dijadikan indikator? 4. Bagaimana peran suku bunga kredit dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Yang kelima, bagaimana interaksi simultan variabel ekonomi makro? Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif inflasi tinggi. 1. Menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapat tetap. Yang kedua, menciptakan ketidakpastian yang mengurangi minat investasi. Yang ketiga, menyebabkan kenaikan biaya produksi yang lebih tinggi bagi perusahaan. Keempat, mempengaruhi suku bunga real, mengurangi aktivitas investasi dan konsumsi. Manfaat inflasi moderat. Yang pertama, mendorong konsumsi karena masyarakat cenderung membelanjakan uang. Kedua, menunjukkan adanya permintaan yang sehat dalam perekonomian. Yang ketiga, dapat mengurangi beban real utang, menguntungkan debitor. Yang terakhir, yang keempat, dalam kisaran 2-4% per tahun dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia menerapkan inflation targeting framework yang bertujuan untuk menjaga inflasi pada tingkat optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Selanjutnya ada diagram dampak nilai tukar rupiah terhadap ekonomi, yang dimana kita lihat dari tahun 2018 sampai 2022 yang cenderung meningkat. Selanjutnya, peran indeks harga saham gabungan dalam ekonomi. Yang pertama, wild effect. Peningkatan nilai portofolio saham dapat meningkatkan konsumsi masyarakat karena mereka merasa lebih kaya. Kenaikan IHSG mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi. Yang kedua, sentimen bisnis. Kenaikan IHSG mencerminkan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia dan menarik lebih banyak investasi, menciptakan self-fulfilling prophecy. Cost of capital. Saat pasar bullish, perusahaan dapat memperoleh modal dengan biaya lebih rendah melalui penerbitan saham baru, mendorong ekspansi dan investasi. Leading indicator. ISG sering mendahului perubahan dalam aktivitas ekonomi real karena mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja masa depan. Perlu diingat bahwa hubungan antara IHSG dan pertumbuhan ekonomi real tidak selalu linear. Pasar saham dapat mengalami volatilitas tinggi karena faktor spekulatif, sentimen global, atau market timing yang tidak selalu berkorelasi dengan fundamental ekonomi. Selanjutnya, pengaruh suku bunga kredit terhadap pertumbuhan ekonomi. Investment channel. Perubahan suku bunga mempengaruhi cost of capital bagi perusahaan. Suku bunga rendah membuat lebih banyak proyek investasi menjadi menguntungkan, meningkatkan investasi swasta. Selanjutnya, exchange rate channel. Perubahan suku bunga mempengaruhi aliran modal internasional dan nilai tukar. Kenaikan suku bunga dapat menarik capital inflow dan menyebabkan apresiasi nilai tukar. Yang ketiga, consumption channel. Suku bunga mempengaruhi keputusan konsumsi melalui
substitution effect, dan income effect. Suku bunga rendah mendorong konsumsi dan mengurangi tabungan. Yang keempat, credit channel. Perubahan suku bunga kebijakan mempengaruhi kemampuan bank memberikan kredit. Suku bunga rendah meningkatkan margin keuntungan bank dan mendorong ekspansi kredit. Penetapan tingkat suku bunga harus mempertimbangkan trade-off antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia menggunakan BI 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga acuan untuk mempengaruhi suku bunga pasar. Interaksi simultan variabel ekonomi makro. Slide selanjutnya. Yang pertama, inflasi. Ketika inflasi meningkat, bank sentral cenderung meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan tekanan inflasi melalui penurunan aggregate demand. Yang kedua, suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat menarik capital inflow dan menyebabkan apresiasi nilai tukar serta mempengaruhi IHSG dan investasi. Yang ketiga, nilai tukar. Depresiasi nilai tukar dapat mendorong inflasi melalui peningkatan harga barang impor, sementara inflasi tinggi dapat melemahkan daya saing ekspor IHSG. Kenaikan suku bunga umumnya berdampak negatif terhadap IHSG, sementara ekspektasi inflasi moderat dapat mendorong kenaikan IHSG. Kompleksitas interaksi ini menuntut pendekatan kebijakan yang holistik dan koordinatif. Kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial harus dikoordinasikan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai tujuan ekonomi makro. Kesimpulan dan implikasi kebijakan. Yang pertama, dilihat dari diagram. 1. Policy mix yang tepat. Framework kebijakan ekonomi makro yang fleksibel dan adaptif. Yang kedua, koordinasi kebijakan. Yang ketiga, penguatan struktur ekonomi. Keempat, pemahaman interaksi. Dan yang kelima, penelitian lanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia perlu mengelola keempat variabel makroekonomi secara hati-hati dengan memperhatikan interaksi dan dampak simultan mereka. Keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas menjadi kunci keberhasilan kebijakan ekonomi makro. Sekian presentasi dari saya pada kesempatan siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.